Baik, selamat sore teman-teman penggemar WiFi dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Zona WiFi, pembahasan perangkat networking, wireless fidelity, dan juga perangkat pendukungnya. Setelah beberapa saat yang lalu kita sudah bahas tentang spesifikasi dan fitur perangkat CPE Totolink CP300. Kali ini kita akan coba konfigurasi CP300 ini sehingga nanti kita bisa ikuti bersama bagaimana cara mengkonfigurasinya dan juga men-settingnya, baik itu sebagai access point, sebagai repeater maupun sebagai klien, karena perangkat ini bisa digunakan untuk beberapa mode. Jadi di nameplate ini sudah tertera IP default, username dan password default, yaitu default IP address adalah 192.168.1.1 untuk username admin dan passwordnya admin. Jadi kunci untuk konfigurasi sebuah access point atau CPE seperti ini, kita harus tahu IP default, username dan password default. Baru nanti kita bisa mengkonfigurasinya dengan cara mengkonekkan device ini masuk pada PoE, Power over Ethernet ini PoE. Terus ke LAN, ini bisa ke jaringan kita atau ke komputer kita. Setelah kita pastikan bahwa koneksi ini sudah terpasang dengan baik dari device ke PoE ke jaringan atau ke komputer kita, dan kita beri supply atau power supply sudah kita masukkan ke sumber tegangan, ke PLN, baru kita cek dengan cara kita ketik CMD pada RAN di PC kita. Kita pastikan koneksi ini sudah terhubung. Selanjutnya kita ping ke IP default, yaitu 192.168.1.1. Ini sudah terhubung, sudah connect. Selanjutnya kita buka browser. Kita ketik 192.168.1.1. 1.1, masukkan username yaitu admin dan passwordnya admin. Kita login. Masuk di menu web-based untuk manajemen atau konfigurasi dari CPE Totolink ini ya, CP300. Di sini kita bisa lihat WiFi configuration, LAN configuration, sistem, dan statistik. Jadi di menu sebelah kiri ini ada yang atas sendiri status untuk memonitor sistem dan konfigurasi dari perangkat ini. Selanjutnya ada operation mode. Di sini ada 4 pilihan, yaitu repeater atau extender. Ini digunakan sebagai repeater dikala kita ingin memancarkan ulang sebuah access point. Selanjutnya ada access point yang digunakan untuk mentransmisikan sebuah network menjadi nirkabel atau jaringan secara wireless. Terus WSP ini biasanya kita mengaktifkan juga sistem routingnya. Jadi dikala kita membuat dia sebagai WISP, sebenarnya hampir sama dengan dikala dia pakai seperti access point.
access point mode, tetapi di situ dia nanti akan rutinnya harus dijalankan. Jadi dikala kita pakai WSP, antara IP LAN dan IP wireless nanti berbeda. Tetapi dikala kita pakai access point, nanti IP LAN dan IP wireless itu menjadi bridge atau satu IP, satu kelas. Dan klien digunakan sebagai user. Dikala dia digunakan sebagai user, nanti bisa kita pilih mode klien. Terus di sini ada settingan network. Kita bisa masukkan IP ya. Di sini IP default 192.168.1.1. Ini kita bisa rubah atau kita ganti sesuai dengan IP jaringan kita. Subnet mask juga bisa kita sesuaikan. Terus default gateway bisa kita aktifkan sesuai dengan IP gateway dari jaringan kita. Jadi teman-teman saat mengkonfigurasi LAN ini bisa dipastikan IP address-nya berapa, subnet mask-nya berapa. Selanjutnya IP gateway. Terus DNS ya, DNS ini bisa dibuat LAN site router IP atau DNS yang sesuai dengan jaringan kita, atau actual WAN DNS hampir sama, ini sesuai dengan jaringan dari WAN yang didapatkan. Dan DNS manual bisa diisi sesuai DNS dari jaringan kita. Jadi teman-teman bisa memilihnya salah satu. Kalau mau mengisi manual bisa di manual, kalau auto bisa dibuat LAN site router IP atau pakai actual WAN DNS. Terus selanjutnya DHCP. Di sini DHCP bisa DHCP client atau DHCP router. DHCP client atau DHCP server. Jadi saat konfigurasi bisa dipastikan atau bisa dibuat DHCP client ringnya IP berapa sampai berapa, itu bisa dibuat di sini. Atau kita bisa juga buat disable yang nanti IP DNS bisa didapat dari DHCP server yang ada di router kita. Jika kita menggunakan seperti mikrotik, itu bisa dibuat di sini atau di disable, sehingga di saat user itu terhubung, mereka akan ikut DHCP server dari IP mikrotik. Terus spanning tree ini bisa dipakai, bisa tidak. Terus IP routing bisa di enable, bisa tidak ya. Itu tergantung dari jaringan atau network teman-teman yang mau dibuat. Selanjutnya kita masuk ke wireless ya. Di wireless ini ada basic setting. Basic setting kita bisa isi SSID. Terus broadcast ID ini bisa di enable atau di disable. Jadi saat teman-teman tidak menginginkan SSID-nya itu terlihat, ini bisa di disable sehingga bisa lebih aman. Namun jika digunakan untuk umum, ini sebaiknya di enable saja sehingga memudahkan kita saat kita scanning. Terus encryption ini kaitannya dengan security ya. Security bisa dipakai WPA mix, WPA2, WPA, WEP, atau di disable. Di disable jika tanpa password. Dan juga bisa pakai autentikasi. Autentikasinya bisa gunakan radius.
Ini jika teman-teman menggunakan radio server ya, jadi tinggal nanti mengisi IP radio servernya berapa, kita masukkan di sini, portnya berapa, port dari radio servernya, dan juga radio server passwordnya. Passwordnya bisa dimasukkan di sini. Ini settingan basic. Untuk settingan advance ini kita bisa memilih region ya, region. Kebetulan di sini Indonesia, kita bisa pakai Indonesia. Terus band ya, band ini sebenarnya menentukan kecepatan. Kalau teman-teman memilih 2,4 GHz B ini kelebihannya sinyalnya lebih kuat, namun karena pemodulasiannya DSS, jadi pemodulasian dari 802.11b ini DSS itu cenderung rentan dengan interferensi, dan kekurangannya speed hanya sampai 11 Mbps. Jadi dikala teman-teman hanya menggunakan B saja, ini kecepatan yang ditransmisikan itu hanya 11 Mbps. Atau G ini bisa sampai 54 Mbps. Atau N di sini bisa sampai 150 atau 300. Kalau pakai 20 MHz hanya 150, dan 40 MHz bisa sampai 300 megabit per second. Tentunya itu tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Tetapi kalau universal itu biasanya tetap menggunakan 20 MHz. Terus bisa dipilih BG atau BN atau BGN. Jadi kalau perangkat yang sekarang itu kan sudah support tipe N semua. Jadi kalau menginginkan kecepatan itu bisa memilih BGN sehingga nanti bisa sesuai. Terus channel ya, channel bisa dibuat auto. Auto di sini access point ini bisa mendefinisikan di mana dia akan bekerja. Karena untuk daerah-daerah tertentu yang sekiranya itu ramai dengan penggunaan channel ini, access point ini akan scanning terlebih dahulu, baru dia mendefinisikan, oh saya harus di sini, karena di sini sinyalnya kosong atau terlemah, sehingga intervensi bisa diperkecil. Atau teman-teman bisa pilih ya, channel 1, 2, 3 dan seterusnya. Biasanya kalau asesmennya banyak itu bisa pilih 1, terus bisa pilih 5 atau 6, nanti satunya di 10 atau 11 atau 12, sehingga tidak terjadi overlapping, atau untuk mengurangi intervensi juga. Jadi untuk mengurangi intervensi itu sebenarnya ada beberapa metode sehingga access point yang kita install itu menjadi lebih maksimal. Karena ada kalanya signal bagus, karena intervensinya tinggi, otomatis throughput yang dilempari juga tidak bisa maksimal karena terpengaruh oleh intervensi. Terus data rate teman-teman juga bisa pilih ya, mulai 1 megabit per second dan seterusnya. Tentunya tergantung dengan kebutuhan juga. Dikala usernya terlalu banyak mungkin bisa agak diperkecil sehingga nanti usernya bisa menjadi lebih banyak. Jadi masing-masing user bisa dibatasi hanya sampai sekian itu sebenarnya bisa kita atur di sini, atau dibuat auto, itu tentunya tergantung dengan kebutuhan kita. Terus di sini ada long preamble, IAP, protection dan seterusnya ya. Di sini saya kira itu tidak begitu tidak masalah, biasanya tidak diatur pun tidak masalah karena defaultnya memang seperti ini. Ini sudah default dari sana dan saya kira juga sudah standar. Terus pemilihan lebar frekuensi antara 20 dan 40 MHz
Ini bisa di enable dan disable. TX beamforming ini juga bisa di enable dan disable. Untuk RF output power ini tergantung kebutuhan ya. Sebenarnya output power itu berbanding terbalik dengan throughput. Jadi dikala RF outputnya powernya besar, itu biasanya throughput itu akan menurun. Kalau kebutuhannya untuk jarak yang jauh, tentunya ya kita pilih yang 100%. Cuma kalau kebutuhannya itu hanya untuk beberapa meter, itu saya kira bisa diturunkan. Selain itu juga lebih aman. Tapi biasanya teman-teman dipilih tetap 100% ini, karena khawatir signal kurang kuat saat masuk di ruangan atau ada penghalang. Ini untuk RF output power. Untuk ACK temp mode ini bisa dipilih juga 0 sampai 255. Walaupun defaultnya ini di sini 0. Ini kalaupun tidak diisi juga tidak masalah. Terus threshold dBm. Threshold dBm ini adalah settingan lampu ya. Jadi signal strength lampu itu bisa diatur dari sini, sehingga di sini itu banyak LED ya, ada 4 lampu strength signal. Jika diatur sekian, maka LED 1 yang akan menyala. Jika diatur sekian, RSSI-nya nanti LED 2 akan menyala dan seterusnya. Itu pengaturan untuk threshold dBm. Kita harus login lagi. Karena timeout sekarang masuk WDS ya. WDS ini bisa di disable atau di enable. Jadi WDS Wireless Distribution System ini bisa diatur MAC address mana saja yang nanti bisa mendistribusikan ulang dari access point kita. Nanti agar lebih secure, lebih aman, sebaiknya juga harus kita list ya. Bisa kita masukkan di sini, di akses sini, di akses list WDS AP list. Jadi di sini current WDS AP list ini menentukan MAC address mana saja yang nantinya itu mendistribusikan ulang dari CPI ini. Nanti bisa dimasukkan di sini agar jaringan lebih aman. Jadi tidak semua access point itu berfungsi merepeaterkan dari CPI ini. Selanjutnya ada access control. Access control di sini bisa di disable atau di enable. Jadi di sini ada 2 konfigurasi ya, low list dan deny list. Low list itu artinya MAC address mana saja yang boleh terkoneksi dengan access point ini. Jadi low list dari access control ini berfungsi jika kita masukkan di current access control list, itu dia yang diizinkan. Jadi diizinkan maupun tidak. Di sini kita ada 2 tabel, satu low list yaitu MAC address mana saja yang bisa terhubung dengan jaringan kita atau melalui access point ini, atau deny list. Deny list ini MAC address mana saja yang tidak boleh terhubung dengan access point ini. Jadi teman-teman bisa atur seberapa kuatnya security teman-teman sehingga jaringan teman-teman lebih aman, yang tentunya nanti bisa lebih stabil. Selanjutnya WPS ya. WPS mungkin hampir sama ya, di sini bisa di enable dan disable tergantung kebutuhan juga. Wi-Fi protection setup. Jadi sebuah authentication
dan inskripsi dari user maupun WDS yang nanti terhubung dengan wireless ini. Tetapi saat teman-teman menggunakan ini sebagai seperti hotspot voucheran ya, itu semua itu biasanya tidak dikonfigurasi. Jadi tadi seperti access control, terus WDS setting itu tidak dikonfigurasi saat teman-teman itu menggunakannya sebagai access point yang digunakan untuk hotspot voucheran. Karena nanti security-nya itu akan dihandle oleh MikroTik, hotspot MikroTik-nya yang membuat sistem vouchernya sekaligus nanti juga mengidentifikasi user-usernya. Jadi nanti username passwordnya itu bisa dikasihkan atau diberikan dari MikroTik, sedangkan media radio ini hanya sebagai media pelempar. Jadi saat teman-teman menggunakan sebagai voucher itu konfigurasi tadi tidak digunakan. Nanti untuk setting voucher itu tinggal setting di MikroTik-nya. Jadi di sini bisa dibuat basic settingnya tadi, bisa dipilih access point. Terus SSID bisa disesuaikan dengan jaringan teman-teman. Selanjutnya settingan ya, settingannya basic setting. Advanced setting. Jadi tinggal pilih mode di sini. Jika dibuat untuk voucheran, kita pilih access point. Selanjutnya kita pilih next. Bisa dipilih next. SID-nya seperti ini. Bisa disesuaikan dengan teman-teman. Terus bisa dipilih finish. Dan access point ini akan rebooting, sehingga nanti konfigurasi akan sesuai dengan konfigurasi yang telah teman-teman lakukan. Kita bisa tunggu beberapa saat ya. Sedangkan untuk yang di sistem itu teman-teman, di situ ada menu upgrade firmware. Bila kita menginginkan mengupgrade firmware-nya, terus kita bisa setting time zone. Time zone bisa kita setting di sini. Saat merubah password juga bisa kita rubah dari menu sistem ini. Kita ping dulu. Baik teman-teman, saya kira seperti itu ya untuk setting dari CP Totoling ini. Nanti untuk lengkapnya atau nanti ada yang lain bisa kita set ulang, atau nanti kita bisa bahas kembali dikala nanti teman-teman ada kesulitan atau ada pertanyaan terkait dengan cara konfigurasi Totoling CP300 ini. Tentunya semua perangkat itu hampir sama, mungkin hanya menu-menu yang berbeda. Yang penting kita mengerti dari masing-masing menu yang ada di web manajemennya. Saya kira sekian dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat. Salam dari kami, Zona WiFi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.